Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Ibadah hari ini masih dilakukan secara daring. Karena itu, Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat bersuka cita merayakan beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Tuhan memberkati ibadah kita. Mazmur 103 ayat 1-2 mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Marilah kita bersuka cita, mengangkat puji-pujian bagi Tuhan dan mengagungkan namanya. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itulah tema ibadah yang akan kita renungkan pada hari ini. Melalui tema ini kita dipanggil untuk bersikap tegas dan berani melakukan perilaku hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dengan membuktikan identitas diri kita sebagai warga kerajaan Allah, maka kehidupan kita senantiasa menghadirkan shalom dan berbuah berkat bagi sesama. Maka, sudahkah kita memperjuangkan dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah dengan jujur kita datang mengoreksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan yang masih sering kita lakukan, sehingga kehidupan kita tidak berbuah berkat bagi sesama. Kita berdoa. Ya Tuhan, selidiki hidup kami, ampunilah juga dosa dan kesalahan kami di dalam belas kasihan-Mu. Kami datang bertobat di hadapan Tuhan dan bertekad untuk semakin hidup mengasihi-Mu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, bimbinglah kami agar senantiasa hidup di dalam kebenaran, sehingga segala hal yang kami lakukan selalu mencerminkan serta menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami, sebagaimana janji firman-Mu yang mengatakan bahwa jika kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menyambut dan menerima sabda-Mu itu dengan penuh sukacita.
Teguhkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil yang akan kita baca pada saat ini dan akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 akan saya bacakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memelihara serta melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai persoalan. Ada kejahatan, ada bencana, bahkan sekarang ini kita berada dalam suatu kondisi pandemi. Pandemi itu suatu wabah yang sudah mendunia, yang sudah menyebar secara sangat luas, dan ini menimbulkan penderitaan dan berbagai macam kesusahan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita juga perlu jujur untuk mengakui bahwa di dalam banyak bencana, tentu tidak semuanya, ada andil dari kita manusia. Baik itu mereka yang dengan sengaja melakukan berbagai tindak kejahatan, baik kejahatan terhadap sesamanya, kejahatan terhadap lingkungan hidupnya, maupun juga sumbangan berupa ketidakpedulian kita. Berpuluh-puluh tahun, banyak orang sudah mengingatkan pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan hidup, kebersihan lingkungan hidup. Tetapi pada kenyataannya, sedikit sekali orang yang peduli, sedikit sekali orang yang mau memperhatikan peringatan-peringatan tersebut. Sesuai yang saya kasihi, apa yang kemudian kita rasakan, berbagai macam penderitaan, bencana alam, juga pandemi adalah juga buah dari berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia yang berakibat pada dirinya sendiri. Nah, sesuai yang saya kasih, orang yang mengalami keprihatinan terhadap persoalan-persoalan ini bertanya-tanya dan bergumul. Mereka yang sungguh-sungguh peduli pada kehidupan manusia, pada kelangsungan hidup di bumi ini, bergumul dan bertanya-tanya, apakah Allah berdiam diri melihat semua keadaan ini? Mengapa Allah berdiam diri
dengan situasi yang semacam itu? Ataukah Allah sudah tidak bekerja lagi? Sudah berdiam diri dan tidak mau ikut campur di dalam dunia ini? Atau apakah Allah membiarkan dunia ini bergerak menuju kepada kehancurannya? Sesuai yang saya kasihi, pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan keberadaan Allah dan karyanya di dalam dunia ini. Jikalau Allah terus bekerja dan mengasihi bumi ini, mengapa semuanya ini terus terjadi? Orang bisa bertanya kemudian, di mana kuasa Allah? Nah, perumpamaan yang saat ini, yang tadi kita baca bersama, berbicara tentang kerajaan sorga. Sesuai yang saya kasihi, mungkin agak berbeda dibandingkan dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain. Perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi yang mengkamirkan seluruh adonan atau seluruh tepung terigu itu, sebenarnya menitik beratkan pada karya dan pekerjaan Allah. Dua perumpamaan ini memiliki banyak kesamaan. Beberapa di antaranya adalah kita lihat apa yang dipakai atau bahan-bahan yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya ini berbicara tentang benda-benda yang kecil dan sedikit. Biji sesawi yang terkecil di antara biji-biji yang lain. Ragi yang tentunya dalam takaran yang sedikit dibandingkan dengan tepung terigu yang akan dikamirkan. Kemudian juga kita melihat bahwa proses yang terjadi ketika biji sesawi kecil itu tumbuh menjadi pohon yang besar atau ragi yang kemudian mengkamirkan adonan itu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang melihat proses itu terjadi diam-diam tanpa manusia dapat mengetahuinya. Dan kemudian kita juga melihat kesamaan yang lain, bahwa biji yang kecil menjadi pohon yang besar, ragi dalam takaran yang kecil mengkamirkan seluruh adonan yang jauh lebih banyak jumlahnya. Pada akhirnya hasil itu dapat terlihat oleh manusia. Setelah proses berlangsung, kemudian manusia bisa melihat bahwa proses itu sudah membuahkan hasil yang berbeda sekali, yang luar biasa dibandingkan pada awal mulanya. Nah, sesuai yang saya kasihi, jelaslah bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang karya Allah, pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Nah, saya sering mengatakan bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus selalu terkandung kejutan. Di mana letak kejutan dari perumpamaan ini? Sesuai yang saya kasih khususnya di dalam perumpamaan tentang ragi yang mengkamirkan seluruh adonan, di situ sebenarnya terkandung suatu kejutan yang nampaknya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sejaman dengan Tuhan Yesus. Bagi kita mungkin tidak terlalu mengejutkan atau tidak ada kejutan sama sekali. Tetapi sesuai kalau kita memperhatikan, ragi itu seringkali menjadi suatu simbol. Simbol dari kejahatan. Simbol dari ketidakkudusan. Itu sebabnya di dalam Alkitab disaksikan ketika orang-orang Yahudi mengadakan perjamuan Paskah, apa yang mereka makan? Roti tidak beragi. Artinya betul-betul roti yang tidak ada raginya sama sekali. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah memperingatkan murid-muridnya, hati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Maka jelas bahwa
dalam banyak pemikiran, dalam pandangan kebanyakan orang pada masa itu, ragi itu lambang dari kejahatan. Nah, di sini Tuhan Yesus membuat kejutan untuk menarik perhatian, untuk menyedot perhatian para pendengarnya. Dia memakai ragi untuk menggambarkan kerajaan Allah. Orang-orang terkejut. Bagaimana mungkin kerajaan Allah digambarkan dengan sesuatu yang biasanya menyimbolkan kejahatan, menyimbolkan ketidakkudusan. Nah, disitulah letak kejutannya. Tuhan Yesus pandai di dalam menarik perhatian, menyedot perhatian para pendengarnya dengan membuat kisah yang begitu menarik. Perumpamaan ini memang pendek sekali. Ya. Bahkan perumpamaan tentang ragi itu hanya 1 ayat saja. Tetapi sungguh mengandung makna yang sangat mendalam. Seorang menaburkan biji sesawi di atas ladangnya. Seorang perempuan menaburkan ragi pada tepung terigu dan kemudian ragi itu bekerja, mengubah menjadi sebuah adonan yang sudah sangat berbeda dibandingkan dengan tepung terigu tadi. Nah, saudara yang saya kasihi, apa yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini adalah Ia mau berbicara tentang transformasi. Suatu perubahan total yang terjadi ketika Allah berkarya di dalam dunia ini. Perubahan itu terjadi karena Allah menghendakinya. Nah, saudara yang saya kasihi, dari apa yang dapat kita renungkan atau kita gali tadi dari perumpamaan tersebut, maka ada 2 hal yang baiklah kita renungkan bersama. Yang pertama adalah, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah dimulai dari Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus menyatakan, memproklamirkan kedatangan kerajaan Allah. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius, Injil Markus, juga Injil Lukas. Bagaimana pada awal pelayanan Tuhan Yesus, Ia menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus memakai kata-kata yang lain. Ia mengutip kitab Yesaya tentang tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan. Kerajaan Allah menghadirkan tahun rahmat Allah, tahun kasih Allah, kemurahan dan anugerah Allah. Dan itu dimulai dari karya Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus atau karya Tuhan Yesus dimulai dari hal yang kecil? Ia tidak punya banyak pengikut. Ia hanya memiliki 12 orang murid, bahkan juga di dalam sejarah kekristenan, itu hanyalah kelompok yang sangat kecil saja. Ini bukan kelompok orang-orang yang kuat, bukan kelompok orang-orang yang berpengaruh, tetapi kelompok yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyambut warta tentang kerajaan Allah ini adalah kelompok yang kecil. Bukan hanya kecil, tetapi juga lemah, tidak berpengaruh. Kelompok ini seringkali menjadi target dari penganiayaan. Baik dari orang-orang Yahudi maupun juga orang-orang bukan Yahudi. Selama ratusan tahun kekristenan menghadapi tantangan yang sangat berat. Tetapi apakah ia berhenti? Apakah karya Allah berhenti oleh karena tekanan-tekanan itu? Sama sekali tidak. Karya Allah terus bergerak. Allah terus bekerja. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian kelompok ini terus bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Sesuai yang saya kasihi, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini juga sebenarnya mengajarkan kepada para pendengarnya, kepada kita semua, betapa manusia itu perlu memiliki kesabaran untuk melihat karya Allah dan menantikan buah-buah dari pekerjaan Allah itu. Karya Allah tidak seketika, dalam sekejap sudah langsung membuahkan hasil. Ia terus bergerak, bekerja, sama seperti
biji sesawi yang bertumbuh. Ia tidak dalam waktu semalam sudah menjadi pohon yang besar. Ia butuh waktu yang lama. Sama seperti ragi yang ditaburkan di atas tepung terigu. Ia tidak dalam waktu 1-2 detik sudah mengubah tepung terigu menjadi adonan yang siap untuk dimasak. Tetapi ia butuh waktu untuk berproses. Dan oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya, kita perlu percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah tidak akan mengalami kegagalan. Allah terus bekerja dan kita nanti akan melihat hasilnya. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki semua orang hidup di dalam dan bersama dengan Dia. Itu merupakan kehendak Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dikatakan di dalam perumpamaan itu bagaimana semua tepung itu menjadi adonan yang sudah khamir. Dan biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon tadi kemudian menjadi tempat burung-burung untuk bersarang di cabang-cabangnya. Itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah ini hendak merangkul setiap orang, semua orang. Dan karya Allah ini tidak mungkin dihentikan oleh dosa maupun kejahatan manusia. Dosa dan kejahatan mungkin akan tetap ada, tetapi terus-menerus Allah berkarya. Dan dosa serta kejahatan manusia tidak mungkin dapat menghentikan pekerjaan Allah. Tidak mungkin membatalkan kehendak Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saatnya nanti, karya Allah ini akan memperlihatkan hasilnya, akan memperlihatkan buahnya. Yaitu bahwa sapaan kasih Allah akan mengubah dunia ini, akan mengubah manusia. Dari manusia yang menolak untuk hidup di dalam dan bersama dengan Allah, menjadi manusia yang tunduk dan mau hidup bersama dengan Allah. Hidup di bawah pemerintahan dan kuasa Allah sendiri. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat di dalam dunia ini betapa kejahatan terus ada, penderitaan manusia juga tidak berhenti, berbagai macam bencana juga terus terjadi. Jangan ini membuat kemudian kita mengambil kesimpulan Allah sudah tidak bekerja. Kita adalah warga kerajaan Allah yang dipanggil untuk terus turut bekerja bersama dengan Allah. Mengkamirkan seluruh adonan. Menjadi pohon di mana burung-burung dapat bersarang di cabang-cabangnya. Mengayomi seluruh alam semesta ini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seharusnya meneguhkan pengharapan kita. Bahwa di depan ada masa depan yang baik. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini sungguh sangat berbeda dengan banyak pemahaman orang yang berpikir bahwa pada suatu saat nanti Tuhan akan datang dan menghancurkan seluruh ciptaannya. Apa yang dipahami seperti itu jauh sekali, sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Allah tidak hendak menghancurkan ciptaannya yang sangat dikasihinya. Yang dikehendaki oleh Allah bahwa ciptaan ini diubah menjadi sesuatu yang baru. Menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Allah memperbarui segala sesuatunya. Allah menyelamatkan semuanya. Kasih Allah menaungi setiap orang. Itulah yang menjadi pengharapan kita, dan pengharapan itulah juga yang mendorong kita untuk mari terus bekerja menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Menjauhi kejahatan,
peduli pada lingkungan kita, mencari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ingatlah dan percayalah, Allah terus bekerja. Bahkan dalam situasi yang paling buruk sekalipun, di sana Allah tetap ada. Ia terus menemani kita, menaungi dan memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau kami boleh menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Tuhan mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan. Tuhan juga senantiasa menuntun kami di jalan-jalan yang sangat sulit sekarang ini. Kiranya Tuhan akan tetap menyertai kami, memelihara kami, dan menolong kami di dalam setiap kesulitan dan kesusahan yang kami hadapi, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami memohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja melalui para ahli, melalui mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah penularan ataupun penyebaran virus ini, sehingga kami boleh terbebas dari bahaya COVID-19 dan kami juga dapat segera melakukan berbagai aktivitas maupun pekerjaan kami. Kami prihatin dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak dapat kami lakukan oleh karena kami berusaha untuk tidak ikut serta menyebarkan ataupun meluaskan virus COVID-19 ini. Maka ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Bebaskanlah kami dari bahaya yang mengancam yang saat ini sedang dirasakan oleh manusia di seluruh muka bumi. Kami doakan ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang harus belajar di rumah oleh karena tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke sekolah dan belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Kiranya Tuhan yang akan memberikan ketekunan kepada mereka, sehingga sekalipun mereka belajar di rumah, mereka dapat belajar dengan penuh kesungguhan. Kami doakan untuk para pendidik yang melakukan tugas-tugasnya melalui online ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kreativitas, memberikan kesungguhan dan kemampuan kepada para pendidik ini, supaya dapat terus menjalankan tugasnya sekalipun mereka tidak berhadapan muka dengan para muridnya. Kami doakan para juru rawat, para tenaga medis, para dokter yang terus merawat dan berusaha untuk menyembuhkan setiap pasien COVID yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya melalui kerja keras mereka,
banyak pasien boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Kami doakan untuk mereka yang saat ini harus dikarantina, baik yang telah positif terkena COVID-19 maupun yang diduga mendapatkan virus itu atau ada virus COVID-19 itu di dalam tubuhnya. Berikanlah kesabaran, ketabahan, dan semangat kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat juga dipulihkan dan disehatkan kembali. Kami doakan gerejamu di tengah-tengah situasi pandemi ini, yang juga tidak dapat melakukan banyak pelayanan oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Namun sekalipun demikian, di dalam keterbatasan ini, berkatilah segala apa yang dikerjakan oleh gerejamu, supaya melalui segala apa yang dilakukan itu, umat-Mu boleh terus terpelihara. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk setiap orang yang bergumul, baik karena kesehatannya maupun juga karena pekerjaan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami bukan hanya dapat bertahan, tetapi juga Tuhan memampukan kami untuk melewati semuanya ini. Karena kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam pergumulan kami. Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah dunia yang sedang muram ini. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan dengan melandasinya dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan yang kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami
atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah pula kehidupan keluarga dan pekerjaan kami, di dalam kuasa perlindungan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan pergi memberitakan kabar baik pada dunia, serta bersaksi menyampaikan kasih Tuhan dalam kata dan karya kehidupan kita di dunia ini. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, seselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dan menggarami dunia ini. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.